Kali ini saya akan mereview Bu Tejo, sebuah toko yang sangat viral di dunia internet saat ini. Ibu Tejo ada di dalam film Tilik, alamatnya ada di bawah ini. Jadi yang belum lihat, silahkan lihat, cukup bagus. Kita review filmnya dulu. Pertama, filmnya ini merupakan film pendek, panjangnya sekitar 32 menit, jadi cukup singkat. Kemudian mengenai konflik dalam film itu sendiri cukup pelik, cuman sengaja dari pihak sutradara membiarkan konflik itu tanpa penyelesaian sehingga menimbulkan gema yang luar biasa bagi para penontonnya. Unsur dramatik selanjutnya adalah dari media yang digunakan Bu Tejo dan teman-temannya untuk ke rumah sakit. Coba bayangkan dalam masa sekarang ini kita pergi ke rumah sakit masih menggunakan truk pengangkut barang. Pada saat zaman begitu modernnya, pada saat internet begitu maju sampai ke desa-desa. Kisah Bu Tejo ini adalah kisah tentang perjalanan ibu-ibu yang ibu lurahnya sedang sakit di rumah sakit, kemudian sekumpulan ibu-ibu ingin berkunjung, ingin tilik atau bahasa Indonesianya menjenguk atau ziarah ke ibu lurahnya. Sepanjang perjalanan itulah tokoh Ibu Tejo muncul dan menjadi viral. Di tengah jalan truknya mogok dan ibu-ibu semua dorong truknya. Ada dua orang yang nggak mendorong truknya, siapa? Ibu Tejo. Di dalam perjalanan juga truknya sempat ditilang polisi karena ketahuan bahwa truk yang mestinya muat barang tetapi memuat ibu-ibu. Maka ini melanggar undang-undang lalu lintas. Tetapi Pak polisinya dibuat tidak berdaya sehingga tetap truk itu melaju sampai ke rumah sakit. Jadi ingat ya, yang saya review adalah Bu Tejo dalam film Tilik. Bukan Bu Tejo tetangga kita atau teman kita, tetapi Bu Tejo dalam film Tilik. Mumpung sosok Bu Tejo ini adalah tokoh rekaan, anggaplah itu tokoh yang real, yang kita akan review. Tujuannya adalah agar kita bisa saling mengingatkan untuk kebaikan, seperti cermin diri kita, seperti cermin kita sendiri, dan yang lebih penting adalah tindak lanjutnya apa untuk perbaikan. Jadi di dalam sepanjang perjalanan di dalam truk itu ada perbincangan ibu-ibu. Salah satu tokoh sentralnya adalah Bu Tejo. Tokoh yang menjadi pembicaraan Bu Tejo dan ibu-ibu itu adalah namanya Dian. Di mana digambarkan Dian ini seorang yang cantik, ramah, supel. Itu bagi kita yang berpikiran positif. Tetapi bagi Bu Tejo itu masih kurang. Walah cantik aja belum cukup kalau nggak pakai susu. Nah, jadi menurut Bu Tejo orang cantik aja belum cukup kalau nggak pakai susu untuk menarik perhatian. Bayangkan Dian, tokoh yang namanya Dian ini udah cantik, ramah, supel. Kalau orang Jawa bilang baru mentas, baru bekerja, tetapi HP-nya baru, motornya baru, tasnya baru, barang-barang lainnya baru dan mewah. Ini menimbulkan swak prasangka bagi sebagian orang, salah satunya Bu Tejo. Kemudian Bu Tejo juga pernah menjumpai Dian ini muntah-muntah. Oleh Bu Tejo, wah hamil ini pasti ini, muntah-muntah karena hamil. Saya kan pernah ngerasakan rasanya muntah waktu hamil. Nah, kata Bu Tejo semacam itu. Dan disambut oleh ibu-ibu yang lain. Diiyakan oleh ibu-ibu yang lain. Kemudian dikisahkan juga Dian kerjanya itu bolak-balik di mall sambil gandeng pacarnya. Oleh Bu Tejo, ya nggak mungkin cuman gandengan doang. Pasti ada nyambi yang lain. Kira-kira demikianlah pandangan Bu Tejo gitu ya. Tidak ada suatu informasi yang dianalisa secara positif atau secara fair. Karena kan informasi itu belum tentu benar juga. Kalau belum direkonfirmasi, dikonfirm ke yang bersangkutan, dalam ini Dian.
Tetapi oleh Bu Tejo langsung aja dilihat dari sisi negatifnya. Meskipun sudah diingatkan oleh ibu-ibu yang lain, Bu Tejo selalu saja mengelak. Ada aja alasannya. Ini kan buat jaga-jaga aja. Saya bukannya mau memfitnah Dian, tetapi ini untuk berjaga-jaga, menjaga keluarga kita loh. Supaya suami kita tidak tertarik dengan Dian. Jadi di dalam film itu juga sudah banyak yang mengingatkan kepada Ibu Tejo bahwa informasi yang ada di internet itu perlu direkonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah informasi itu betul atau enggak. Kemudian diinformasikan juga, kalau kita berprasangka yang jelek, padahal belum tentu itu jelek, berarti kita sudah menfitnah. Dan fitnah itu dosanya sangat besar. Tetapi kembali Ibu Tejo punya alasan. Ya itu kan buat jaga-jaga saja. Nah, kalau Anda lihat dengan teliti sepanjang film itu, dari ujung ke ujung, Bu Tejo selalu berprasangka negatif kepada Dian, salah satu tokoh di dalam film itu. Hampir tidak ada nilai positifnya bagi Bu Tejo tentang Dian. Jadi saya ingin menyimpulkan karakter Bu Tejo ini. Yang pertama, hampir seluruh informasi dilihat dari sudut pandang yang negatif. Yang kedua, senang banget menceritakan orang lain. Yang ketiga, senang banget menceritakan tanda kutip kejelekan-kejelekan orang lain menurut dia ya. Padahal belum tentu itu sebuah kejelekan. Belum tentu berita itu benar. Sekarang kita lihat rujukannya. Coba lihat di Al-Quran surah ke-49 ayat 10, 11, 12, dan 13. Di ayat 10 kita diberitahu bahwa tetangga kita atau teman kita seiman adalah seperti saudara kita. Jadi apabila kita menyayangi teman kita, kita menyayangi tetangga kita, itu seperti kita menyayangi saudara kita. Dan Gusti Allah akan membalasnya dengan menyayangi diri kita. Jadi sudah selayaknya kita memberi perhatian kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian di ayat 11-nya, janganlah kita suka mengolok-olok orang lain. Janganlah kita suka menceritakan kejelekan orang lain. Bisa jadi orang lain itu lebih baik dari diri kita. Karena ucapan kita adalah doa, jadi jangan sampai kita mencela orang lain. Karena itu pada hakikatnya ada doa buat kita sendiri. Di ayat 12-nya kita dianjurkan untuk tidak berburuk sangka kepada orang lain. Janganlah kamu berburuk sangka kepada teman-temanmu, kepada saudara-saudaramu. Karena itu merupakan dosa yang sangat besar. Hukumannya seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Bayangkan, bangkai binatang aja begitu menjijikan, apalagi bangkai saudara kita, dan kita makan. Itu sesuatu yang luar biasa, dosa besar. Kemudian di ayat 13-nya disebutkan bahwa Tuhan menciptakan perbedaan di antara umatnya adalah untuk saling lita'aruf, untuk saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling menjatuhkan. Bukan untuk saling mencecah, bukan untuk saling berprasangka jelek. Saya ingin mengajak review kepada konteks yang lebih besar. Misalkan pada konteks kehidupan bernegara. Bayangkan apabila suatu negara di mana para pemimpinnya, para tokohnya saling mencela tokoh yang lain, saling berprasangka buruk terhadap tokoh yang lain, maka ini akan sangat membahayakan kelangsungan berbangsa dan bernegara tersebut. Karena kalau pemimpinnya saling mencela, gimana dengan level di bawahnya? Bagaimana dengan para pengikutnya? Tentu akan lebih berbahaya.
Kemudian dalam konteks kekinian kita coba lihat misalkan para karyawan yang bergerombol pada makan siang atau jam-jam istirahat atau pada saat apapun para karyawan bergerombol biasanya ngerasanin bosnya, ngerasanin temennya yang lain. Hampir semua tahu bahwa rujukan yang saya sampaikan tadi udah pada paham semua. Tetapi mengapa kita masih sering atau Bu Tejo dan Bu Tejo yang lainnya masih melakukan hal yang itu, hal yang sama. Berprasangka jelek kepada orang lain, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Salah satu solusinya sebetulnya dengan merubah sudut pandang. Jadi dalam melihat sesuatu, kita rubah sudut pandang kita dari sudut pandang ke arah negatif, coba kita pindah ke arah sudut pandang yang positif, maka hasilnya akan berbeda. Contohnya misalkan dalam kasus Dian tadi, dalam tokoh Dian tadi, oh dia kan cantik, ya memang cantik. Kemudian HP-nya baru, motornya baru, tasnya baru, bajunya baru. Gak mungkin orang baru kerja sudah barang-barangnya udah baru semua. Tapi kita coba tarik ke arah positif. Ya mungkin dia gajinya besar, mungkin dia mendapat posisi yang bagus di kantornya, mungkin dia bekerja keras, mungkin dia bekerja bukan hanya satu perusahaan, mungkin dia melakukan hal-hal lain yang dapat menghasilkan uang yang lebih banyak daripada teman-temannya. Kemudian tadi yang Dian muntah-muntah, coba kita tarik ke arah yang positif. Oh mungkin dia sedang sakit, naik motor, kelamaan, jadi muntah. Pada sisi yang lain, saya ingin mereview Ibu Tejo dari sisi baiknya. Yang pertama, Bu Tejo sudah menggunakan hijab. Artinya makom dia di dalam beragama sudah lebih tinggi levelnya daripada yang belum berhijab. Kemudian yang kedua dari sisi sedekah atau infak, kita juga bisa menyaksikan Bu Tejo lah satu-satunya orang yang memberi tips tambahan kepada si sopir truk, Gotrek namanya. Ibu-ibu yang lain enggak. Ibu-ibu yang lain iuran untuk jenguk bulurah dan itu aja. Tetapi Bu Tejo iuran tetap yang dikumpulkan oleh salah seorang ibu. Kemudian berikutnya beliau memberi tips lebih kepada sopir truknya. Ya meskipun dalam sisi yang lain ada juga yang oleh Yuning dicurigai, wah jangan-jangan ini sogokan karena Pak Tejonya mau jago lurah. Tapi itu kembali kepada prasangka ya. Yang jelas faktanya adalah Bu Tejo memberi tips lebih kepada sopir truk tadi yang sementara yang lain enggak. Demikian review saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.